Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. De dag waarop ingenieur Sukarno beëdigd wordt tot president der Verenigde Staten van Indonesië. In de straten lezen de mensen de bulletins waarin de verkiezing van ingenieur Sukarno daags tevoren bekend wordt gemaakt. De plechtigheid vindt plaats in de historische kroningszaal van de Kraton, het paleis van de sultan van Jogja, waarin zich al vroeg in de morgen de genodigden begeven. Silakan dulu. Jadi ada apa? Jadi begini Bung, kapan kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Soal kemerdekaan tak usah khawatir karena sudah diurus dengan PPKI. Menurut saya, bukankah kemerdekaan seharusnya dilakukan sendiri tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Khairul berkata seperti itu? Ini Bung, PPKI adalah bentukan Jepang. Jadi nanti sekutu akan berpikir bahwa Indonesia adalah buatan Jepang pula. Segeralah Bung mengumumkan kemerdekaan kita selagi kita kekosongan pemerintahan. Kekosongan pemerintahan? Iya, kekosongan pemerintahan. Tadi kami baru saja mendengar berita di radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita ke rumah Bung Karno saja? Baiklah. Assalamualaikum. Salam. Bu, Bung Karno-nya ada? Ada, silakan. Ada apa ini? Jadi begini Bung, tadi kami mendengarkan siaran di radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Iya Bung, maka dari itu kami ingin Bung Karno segera melakukan proklamasi terhadap Indonesia secepatnya. Lah, tidak bisa seperti itu. Belum ada klarifikasi dari Jepang. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Bukan begitu, Muata? Benar Bung, menurut kami sebaiknya kita mengumumkan kemerdekaan dengan tempo secepat-cepatnya. Karena itu adalah impian bangsa Indonesia. Ya, saya mengerti, tetapi dalam hal ini kita tidak boleh menjawab. Semua itu adalah hak PPKI untuk memutuskan kemerdekaan. Dan saya rasa saya tidak berhak untuk memutuskan kemerdekaan. Karena PPKI lah mereka yang mengatur kemerdekaan kita. Baiklah jika begitu Bung, kami pamit pulang dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini Bung Syahir? Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan di tengah kekosongan kekuasaan. Padahal ini adalah kesempatan emas bagi kita. Iya benar juga, apakah ada saran dari teman-teman sekalian? Bagaimana jika malam ini kita menemui Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga? Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Iya, kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Jika Insinyur Soekarno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah besar-besaran esok hari.
Kau potong leherku sekarang, aku tak usah tunggu esok. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk dan bicarakan ini dengan baik. Kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Saya hanya mengingatkan Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa memerdekakan sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang. Kita tidak akan bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak dapat menyimpulkan permintaan saudara-saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa di sini. Kita adakan rapat PPKI dan kita akan membahas ini pada rapat tersebut. Bagaimana saudara-saudara? Baiklah, kami setuju. Kami akan menunggu Bung Karno dan Muhammad Hatta pada rapat besok. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan dan malah ingin membahas ini pada rapat PPKI yang dibawa pimpinan Jepang. Bagaimana ia dan Bung Karno terpengaruh perkataan Jepang, ini tidak bisa kita biarkan. Ya, perkataanmu ada benarnya juga, Bung. Kita harus tetap mengawasi tindakan Jepang terhadap Bung Karno dan Bung Hatta. Jepang itu sangat licik, bisa saja tanpa sepengetahuan kita, mereka mempengaruhi Bung Karno dan Hatta. Lalu bagaimana caranya agar kita memantau para golongan tua tersebut? Bagaimana kalau kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi? Kita bawa ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Bagaimana dia di Rengas Dengklok saja? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan mereka berdua. Saya akan menghubungi si Beno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberi keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Insinyur Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Kita harus ke Rengas Dengklok. Lagi pula ini sudah keputusan para pemuda. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo Bung, waktu Anda sudah habis. Baiklah. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa saya ikut ke Rengas Dengklok? Ini sudah menjadi persetujuan para pemuda. Anda harus ikut kami. Apa kalian tidak sadar saya memiliki istri? Bagaimana nanti nasib istri saya? Ada apa ini, Kang Mas? Ini mas, pemuda-pemuda ini mengajak saya dan Hatta untuk ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan nasib saya? Apakah kalian tega meninggalkan saya sendirian? Tidak mungkin saya meninggalkan istri saya di rumah sendirian. Saya tidak akan pergi tanpa persetujuan dari istri saya. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda, tetapi harus cepat. Baiklah kalau begitu. Apa mau kalian bawa kami kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kau begitu percaya kepada kabar itu, wahai pemuda? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang.
Kami para pemuda ingin merdeka hasil jerih payah sendiri, bukan karena Jepang. Itu benar, Bung. Bila kemerdekaan atas nama Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa saja dijajah kembali. Ayo Bung Karno dan Bung Hatta, saya membawa berita Jepang menyerah pada sekutu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan sekarang. Saya akan menuruti permintaan kalian. Pada tanggal 17 Agustus 1945, perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Sepulangnya Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Yuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Ini Bung, naskahnya sudah saya ketik, silakan tanda tangani. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.